Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, jumpa lagi dengan saya Doken dalam acara Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan yang merupakan kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Depok dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Ini selalu mengundang narasumber yang spesial, dan hari ini narasumbernya spesial banget, yaitu yang punya podcast nih yang datang ke sini. Beliau adalah pemimpin yang muda, cerdas, energik, dan jago pantun. Makanya hari ini saya nggak mau pantun nih. Langsung aja kita sapa ya, Bapak Sekretaris Daerah Kota Depok, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Supian Suri MM. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok ya? Alhamdulillah. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Pak, saya tuh pengen banget nih Pak banyak ngobrol sama Bapak. Tapi kebetulan karena tanggal 23 Juli ini adalah Hari Anak Nasional, dan Bapak nih sebagai Ketua Pokjanal Posyandu Kota Depok, Bapak Pokjanal Posyandu. Jadi kita fokus bahas itu ya Pak. Oke, siap. Oke, sebagai Bapak Pokjanal nih Pak, concern Bapak terhadap anak-anak tuh bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin ya, tadi karena udah dibilang jago pantun, sebetulnya nggak jago, cuma maksa-maksain aja bisa pantun gitu ya. Po Elin pergi ke Pujongsari, Cakep. bawa peda mateng makannya sama es di terminal. Cakep. Kenalin, saya Supian Suri, Sekda ganteng, mau podcast tentang Pokjanal. Iya. Oke, langsung deh Pak. Bapak Ya. concern Bapak nih sebagai Bapak Pokjanal nih apa nih Pak? Ya, yang pertama kami berterima kasih sekali lagi kepada pendahulu-pendahulu pemerintahan kita sebelumnya sampai saat ini tentunya atas semua infrastruktur pemerintahan yang dibangun. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana pemerintahan sebelumnya sudah membentuk gitu ya monitor kesehatan khususnya buat anak-anak kita sampai ke level terendah dalam hal ini posyandu. Iya. Jadi ini luar biasa Doken. Jadi bagaimana, saya mohon maaf nih pemirsa yang belum hafal Dokter Ihyani, kita biasa panggil akrabnya dengan Doken gitu ya. Yeah. Jadi peran posyandu ini sangat besar gitu ya. Pertama terkait tentang kesehatan anak-anak kita, bagaimana posyandu hadir di saat orang tua calon yang mau punya anak sudah hadir di posyandu. Mereka dinyatakan positif hamil, mereka mengontrol juga dengan posyandu sampai mereka melahirkan, sampai anaknya hari pertama lahir, sampai umur 5 tahun ini menjadi terkontrol di posyandu. Artinya bahwa kita memang benar-benar menyiapkan betul generasi-generasi hebat ke depan, sehingga kesehatan menjadi prioritas yang utama. Salah satunya dengan hadirnya posyandu, insya Allah generasi-generasi hebat kita ke depan benar-benar termonitor kesehatannya. Oke, jadi manfaat posyandu tuh banyak banget kan ya Pak ya. Jadi harapannya apa nih Pak Posyandu di Kota Depok nih, Bapak pengennya apa nih? Ya, selaku Ketua Pokjanal Posyandu, mungkin dalam kesempatan ini juga saya berterima kasih juga kepada seluruh kader posyandu se-Kota Depok. Ya, ada 14.000 lebih kader posyandu, orang-orang yang punya kemauan, orang-orang yang ikhlas memberikan perhatiannya khususnya ke posyandu. Karena langsung ke masyarakatnya gitu ya Pak masyarakat. Karena kita punya tahun ini udah 1055 posyandu yang ada di Kota Depok, dan arahan dari Pak Wali Kota tentunya dengan Pak Wakil bahwa kita ingin posyandu, mungkin teman-teman tahu, masyarakat Depok tahu bahwa nggak semua posyandu kita punya tempat yang permanen ya. Akhirnya dengan kebijakan Pak Wali dan Pak Wakil, kita pemerintah kota dalam hal ini membelanjakan lahan untuk posyandu yang belum memiliki tempat atau selama ini masih nomaden ya artinya. Alhamdulillah ya Pak. Jadi kalau selama ini
mohon maaf ada yang numpang di rumah Pak RW, selama Pak RW itu memberikan kesempatan, alhamdulillah. Terima kasih juga buat Bapak-Bapak RW atau tokoh masyarakat yang mengizinkan tempatnya digunakan untuk posyandu, selama posyandu itu memang belum memiliki tempat. Nah, Soalnya gitu ya Pak, di mana RW berada ya di situ posyandu mengikuti ya Pak. betul, terkadang di saat mohon maaf RW-nya ganti jadi Pindah pindah lagi lagi. gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan ke depan, mudah-mudahan dengan kebijakan Pak Wali, Pak Wakil, dan tentunya dengan dukungan dari DPRD Kota Depok, kita bisa menyiapkan lahan untuk untuk posyandu-posyandu yang belum memiliki tempat atau belum memiliki lahan. Minimal kita belanjakan lahan 50 meter ya minimal, tapi variatif, di beberapa tempat ada yang lebih dari itu. Dengan harapan tadi ke depan kita tidak lagi mikirin tempat untuk posyandu, tapi bagaimana kita memikirkan kerja-kerja posyandu. Amin. Mudah-mudahan segera terpenuhi ya Pak ya. 1055 tadi itu ya Pak. Ya, yang Banyak belum punya sekali ya. itu sekitar 350 posyandu yang belum punya. Tahun kemarin 2022 kita sudah belanjakan kurang lebih 100 untuk 100 posyandu, dan tahun ini ditargetkan juga 100. Mudah-mudahan ini juga bisa terrealisasi, dan begitu juga tahun depan, sehingga insya Allah dalam waktu 3 tahun ke depan semua posyandu mudah-mudahan sudah memiliki lahan. Dan untuk proses pembangunannya juga kita berharap dukungan dari para pengusaha atau dari para orang-orang yang mau berkontribusi buat masyarakat dengan memberikan bantuan, dukungan, dan mudah-mudahan juga dengan gotong royong masyarakat kita bisa membangun di lahan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Depok. Kemarin salah satu posyandu di kelurahan di wilayah Limo gitu ya, saya datang, itu ternyata lahan yang kita berikan sudah dibangun posyandu dengan megah, itu sampai kurang lebih 200 juta katanya alokasi. Itu luar biasa. Itu berarti atas swadaya masyarakat Swadaya ya Pak ya. masyarakat digagas oleh Pak RW dan lingkungannya di posyandu di Grogol. Salah satu posyandu di Grogol. Alhamdulillah. Berarti keberadaan posyandu ini juga mendukung kota ramah anak ya Pak di Kota Depok Pak. Iya. Ini gimana nih Pak? Ya, jadi memang kalau tadi kita bercerita tentang posyandu, di persepsi orang kebanyakan semua gitu ya, mungkin bahwa posyandu hanya untuk menimbang balita, mengontrol kesehatan balita, ibu hamil, mungkin seperti itu ya. Nah, dengan kebijakan dari Pak Wali, kebijakan juga mengikuti apa yang menjadi arahan Pak Gubernur tentang posyandu juara. Jadi posyandu itu Doken tidak hanya hadir untuk penimbangan balita, tapi posyandu udah hadir secara kita menyebutnya HI, holistik dan terintegrasi. Jadi posyandu nanti hadir ke depan bukan hanya terkait tentang tadi saya bilang kesehatan balita dalam arti penimbangan dan kesehatan ibu hamil, tapi posyandu juga bagaimana berkolaborasi dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dengan pengusaha, dengan akademisi, mungkin yang biasa didengar diistilahkan dengan pentahelik ya, di dalamnya juga dengan media gitu, bagaimana hadir bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya, termasuk permasalahan ekonomi, karena kesehatan juga nggak lepas juga dari permasalahan yang dihadapi masyarakat kita. Jadi kita berharap bekerja sama dengan teman-teman di Dinas Pertanian Perikanan DKP 3 memanfaatkan lahan-lahan yang walaupun jumlahnya nggak luas, sedikit gitu, tapi bagaimana dimaksimalkan, bisa nanam sayur, kemudian juga bisa melihara lele yang merupakan makanan-makanan atau protein-protein yang sangat dibutuhkan anak-anak kita. Artinya kita masyarakat tidak lagi bercerita bahwa nggak punya duit buat beli sayur, nggak punya duit buat punya, karena dia bisa memanfaatkan lahan pekarangan sekecil apapun itu untuk dimaksimalkan. Kemudian kita juga ke depan ini alhamdulillah sudah kemarin dengan Dinas Kesehatan dan beberapa komunitas masyarakat yang care terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa, kita sudah akan memiliki lagi insya Allah posyandu inklusi. Oh, apa itu Pak? Ya. Boleh nih Pak, terangin nih Pak. Jadi posyandu inklusi ini adalah posyandu yang memang juga memberikan kesempatan dan memberikan ruang serta menyiapkan untuk pelayanan terhadap anak-anak istimewa. Jadi kalau anak-anak yang secara umum selama ini sudah dipelayani oleh posyandu, kita hari ini sudah mulai dan harus memang, karena ini menjadi hak semua
masyarakat untuk punya posyandu inklusi yang di dalamnya untuk memonitor kesehatan anak-anak kita, anak-anak istimewa, untuk juga dimonitor kesehatannya di posyandu. Dan kita kemarin juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk ikut menjadi bagian dalam memberikan layanan ini ya. Jadi kita berharap nanti akan banyak juga posyandu-posyandu inklusi atau posyandu-posyandu disabilitas yang diberikan kesempatan buat tadi masyarakat yang mungkin mohon maaf Allah takdirkan diberikan kesempatan memiliki anak istimewa untuk juga bisa mengontrol kondisi kesehatan anaknya di posyandu. Oke, alhamdulillah. Berarti sebenarnya sasaran posyandu ini seluruh siklus hidup ya Pak, dari mulai bayi baru lahir sampai lansia, dan tanggung jawabnya pun dari seluruh sektor ya Pak ya. Betul. Dan untuk di Depok kita sudah tadi dengan pendamping posyandu, kita ada pendamping posyandu juara namanya Doken, yang juga memang bermitra dengan kita. Itu ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat kota gitu ya. Mereka ikut memberikan masukan, saran untuk bagaimana peran posyandu ini benar-benar bisa maksimal gitu ya dirasakan oleh masyarakat, sehingga ada namanya, kalau selama ini posyandu itu mejanya 4 Doken, kalau yang biasa ke posyandu kita ada meja 5 itu meja yang merupakan tempat konsultasi. Jadi tapi di samping tadi kesehatan fisik, kita juga ada konsultasi dengan meja 5 yaitu puspaga dengan para psikolog, dengan bisa berkonsultasi tentang kesehatan maupun termasuk kesehatan mental di sana. Jadi bisa diskusi, bisa bercerita tentang permasalahan gitu. Ada meja 5 yang ini merupakan salah satu ciri bagaimana posyandu kita sudah holistik ya, tidak hanya terkait tentang itu. Begitu juga dengan pendidikan Doken. Jadi di beberapa posyandu kita sudah menghadirkan pos PAUD ya. Jadi anak-anak PAUD di situ terkontrol, sekolahnya di situ, kemudian mereka juga cek kesehatannya di posyandu gitu. Jadi ini juga menjadi bagian dari ikhtiar kita di posyandu untuk bisa maksimal. Wah, keren banget nih, kayaknya udah panjang lebar banget penjelasannya. Berarti kayaknya posyandu Kota Depok nih udah banyak prestasinya juga nih Pak. Apa aja nih Pak, kira-kira nih Pak? Oh ya, alhamdulillah terkait dengan prestasi sebetulnya ini apa ya, mungkin di kalangan kader atau di ketua posyandu, Pak RW atau Pak RT atau Pak Lurah mungkin juga termasuk kita apa ya, nggak berpikir bahwa kerja-kerja ini pada akhirnya juga diapresiasi ya. Apresiasi alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan semacam pemberian apresiasi terhadap posyandu-posyandu yang telah bekerja sesuai yang memang diharapkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi itu melakukan penilaian terhadap posyandu yang ada se-Provinsi Jawa Barat ya. Alhamdulillah kemarin tahun 2021 kita mengirimkan posyandu karunia dari Kelurahan Beji, Beji Timur ya, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, itu untuk mengikuti lomba posyandu di Provinsi Jawa Barat. Dan kita mengirimkan data. Setelah itu kalau masuk kategori akan ada rechecking. Jadi bagaimana kita expose di sana, data kita kirim. Begitu mereka melihat memang kita lebih unggul di yang lain, mereka secara tim langsung melakukan rechecking ke on the spot ke posyandu karunia. Dan alhamdulillah tahun 2021 kita jadi juara 1 tingkat Jawa Barat. Tepuk tangan dulu. Jadi ya, 2021 juara 1 untuk posyandu karunia. Tahun 2022 kita ngikut lagi Doken, disuruh ikut dibuka pengumuman untuk penilaian posyandu, kita ikutkan lagi. Waktu itu kita mengusulkan dengan tentunya ini hasil penilaian yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan, oleh pendamping posyandu dengan PKK Kota Depok tentunya, dan semua dinas lainnya saling support gitu ya. Dan akhirnya diputuskan yang kedua itu dikirim adalah posyandu Teratai, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis. Dan untuk tahun 2022 alhamdulillah Kota Depok juara lagi di Jawa Barat. Jadi tepuk tangan lagi buat. Jadi 2 tahun berturut-turut kita udah jadi juara tuh Doken. Alhamdulillah. Dan ya, tahun ini mohon doanya. Tahun ini kita juga dilakukan penilaian kembali. Kemarin kami beserta seluruh stakeholders dan tentunya posyandu, kemarin yang kita utus adalah posyandu di Kelurahan Pondok Petir itu lupa Doken. Seruni ya Pak? Seruni. Posyandu Seruni, mohon maaf kemarin saya sempat silaturahim juga ke posyandu Seruni, ada Bu Mega, ada Pak Lurah semua di sana.
mudah-mudahan ini Posyandu Amin. Seruni juga bisa mengikuti jejak dua Posyandu sebelumnya. Mudah-mudahan kita di 2023 bisa juara lagi sehingga bisa hat-trick nih ya. Hat-trick, Jadi 3 kali nih ya, 3 Pak. kali berturut-turut. Amin. Mudah-mudahan. Jadi ya tadi juara ini menjadi penyemangat kerja-kerja teman-teman karena memang apresiasi buat para kader dan yang lainnya, salah satunya adalah apresiasi hal-hal yang seperti ini atas kerja-kerja yang hebat yang mereka lakukan. Jadi bonus sebenarnya ya Pak bonus, ya atas bonus. kerja-kerja yang dilakukan. Di samping juga kami melihat kegiatan lomba ini menjadi apa ya, tolak ukur kita untuk melihat sejauh mana indikator-indikator yang disyaratkan kita bisa penuhin, sehingga tadi kita bisa melihat bahwa kita nggak merasa bangga atau kita merasa sudah bagus gitu, tetapi dengan melihat indikator dari penilaian itu kita melihat oh berarti memang kita data ini sudah ada inovasi-inovasi yang diberikan juga udah banyak gitu ya, ini yang kita lakukan. Jadi kita berharap sekali lagi Posyandu ini punya nilai manfaat yang luar biasa. Untuk itu kami sangat berharap dukungan dari masyarakat Kota Depok gitu ya, keinginan untuk memanfaatkan, memaksimalkan Posyandu sebagai bagian dari yang kita menyiapkan generasi-generasi hebat ke depan. Pak, dari tadi 1055 Posyandu ya Pak, Ya. masih ada mungkin yang masyarakat yang masih belum aware nih sama Posyandu Pak. Jadi kira-kira upaya apa nih? Upaya kita dari pemerintah Kota Depok supaya masyarakat semua mau ke Posyandu semuanya nih Pak. Ya, memang apa ya, ini menjadi tantangan tersendiri ya Dok. Kita tadi menyatakan bahwa Posyandu ini penting, Posyandu akan banyak memberikan manfaat, tapi memang tantangannya tadi banyak orang yang masih punya persepsi, ya termasuk anak-anak kita ya, nggak mau ke Posyandu gitu. Ini yang mungkin menjadi tantangan, kadang-kadang pas anaknya nggak mau, ya orang tuanya juga nggak ini ya gitu. Jadi pemerintah kota dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan dan beberapa dinas tentunya yang menjadi keterkaitan ini berupaya bagaimana anak-anak kita jadi asik ke Posyandu gitu ya. Makanya berbagai upaya dilakukan. Jadi di Posyandu itu juga ada pojok ruang bermain anak. Oke, kirain ada bubur kacang Pak. Itu kan udah dari dulu udah ada. Dulu bubur kacang itu udah menjadi SOP-nya lah itu ya. Jadi ada ruang bermain anak. Kemudian kami juga dari Dinas Arsip dan Perpustakaan juga menghadirkan taman baca. Jadi sehingga pas di saat ada Posyandu mereka bisa hadir, anak-anak bisa baca, kemudian ada permainan anak-anak yang juga bisa dimanfaatkan gitu. Makanya kita sebetulnya membutuhkan ruang Posyandu yang relatif lebih besar, lebih luas, sehingga anak-anak kita bisa mengeksplor dirinya dengan berbagai kegiatan yang ada juga di Posyandu gitu ya. Makanya Posyandu Ramah Anak ini menjadi harapan kita melengkapi kerja-kerja yang selama ini sudah kita laksanakan gitu ya. Jadi supaya anak-anak nih nggak dateng ditimbang pulang gitu, enggak ya Pak? Ya, termasuk tadi mungkin nanti anak-anak akan ketagihan pengen ke Posyandu, mah ayo dong ke Posyandu lagi gitu ya. Gitu, sehingga kadang-kadang ibunya juga lupa karena kita juga memperhatikan istilahnya jumlah target balita yang ada di satu lingkungan Posyandu itu dengan tingkat kedatangannya. Jadi istilahnya D per S ya. Jadi jumlah yang balita dan jumlah yang datang ke Posyandu dalam proses kegiatan Posyandu penimbangan gitu ya. Dan kemarin saya di Posyandu yang di tadi yang di Posyandu Seruni di Pondok Petir, saya sampaikan gimana dengan tingkat kehadiran. Kalau mereka mohon maaf tidak datang, kita Pak yang silaturahim gitu. Jadi ini upaya juga kader luar biasa. Bagaimana gitu ya istilahnya sweeping, mendatangi kenapa tidak hadir gitu, karena ingin mengontrol sejauh mana tadi data-data dan kesehatan terhadap anak-anak kita. Dan satu lagi Dokian yang mungkin tadi belum disampaikan, bahwa Posyandu juga hadir sebagai Posbindu juga. Iya, jadi Posbindu ini adalah sama seperti Posyandu, tetapi objek atau yang menjadi fokus perhatiannya adalah ibu dan bapak lansia. Ya, jadi pos pembinaan terpadu Posbindu ini bagaimana tadi kalau Posyandu lebih kepada anak-anak balita, tapi Posbindu ini bagaimana orang-orang tua kita juga dikontrol kesehatannya gitu ya. Mereka dikontrol, dan tadi kita benar-benar memanfaatkan media Posyandu ini dari merhatiin dari unsur anak-anak sampai juga lansia kita terkontrol gitu. Kita ingin tadi, kami punya harapan ke depan sekali lagi
kita bisa menghasilkan generasi-generasi hebat, dan ini termonitor melalui Posyandu. Oke, perluasan lainnya juga ada Posmaja gitu ya Oh Pak ya? iya. Posyandu Remaja ya. Jadi apa ya, kayaknya makin, kalau saya jadi inget juga tuh. Jadi kita punya Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, ya BKL, BKB. BKR ya, Bina Keluarga Balita. Jadi nanti Posyandu, makanya kami sudah bersama Dinas Kesehatan, termasuk mungkin Doken di dalamnya, bagaimana kita membentuk atau membuat tahun ini ditargetkan harus selesai aplikasi Posyandu. Oh, Ya, wah, jadi inovasi lagi nih, inovasi Pak. ya. Jadi saya ingin sekali semua orang bisa tahu berapa sih jumlah Posyandu di Kota Depok, siapa aja kader-kader yang terlibat di dalamnya. Karena pemerintah Kota Depok juga mengalokasikan Doken anggaran, walaupun mungkin belum dianggap besar, tetapi sebagai wujud perhatian terhadap kader-kader Posyandu se-Kota Depok gitu. Apa ya. itu, Pak? Ya, ini kita berikan alokasi anggaran ya buat satu Posyandu dalam 1 tahun, kurang lebih tahun kemarin 5 juta satu Posyandu, tahun ini 6 juta. Naik ya Pak, naik kalau alhamdulillah. misalnya tahun ini 6 juta gitu ya. Jadi ini sebagai perhatian bagaimana tadi sekali lagi kerja-kerja ikhlas para kader ini juga diapresiasi melalui perhatian yang diberikan ini gitu ya. Dan sekali lagi kita juga melakukan hibah melengkapi kebutuhan-kebutuhan alat ukur, alat timbang buat anak-anak di Posyandu kita lakukan juga. Dan tadi balik lagi ke aplikasi yang kita bentuk. Aplikasi ini nanti berharap akan benar-benar bisa menyimpan seluruh data anak-anak kita, balita, lansia, remaja gitu ya, sehingga kita bisa memonitor terhadap data-data kesehatan dan data-data anak-anak di Kota Depok gitu ya. Jadi pokoknya segala upaya dilakukan ya Pak supaya Posyandu ini makin berkembang, walaupun keberadaannya sudah sejak zaman dahulu kala gitu ya Pak, makin kesini berarti kan ke bermanfaatannya terasa ya Pak ya. Iya betul. Dan satu lagi mungkin kemarin kita bertemu dengan beberapa organisasi pemerhati terhadap tadi orang-orang atau anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Kita juga sedang merumuskan, kita ingin peran Pokjana juga hadir sehingga kita bisa mengetahui jumlah data anak-anak istimewa yang ada di Kota Depok ya. Karena memang sekali lagi hak untuk mendapat perhatian kesehatan, pendidikan, termasuk lapangan pekerjaan, ini hak semua orang, termasuk untuk anak-anak istimewa gitu ya. Makanya kita mungkin teman-teman sudah mendengar bahwa SMK atau SMA atau SMP atau SD negeri sudah menjadi sekolah inklusi yang di dalamnya menerima anak-anak istimewa untuk bisa masuk sama seperti yang lain. Tetapi memang kan tidak hanya bisa menerima. Kalau saya selalu menyampaikan kemarin bahwa ada 3 hal yang harus kita siapkan untuk anak-anak istimewa. Pertama, kita siap secara mental seluruhnya bahwa memang mereka hadir dan mereka harus diperlakukan sama seperti orang-orang kebanyakan gitu ya. Yang kedua, kita harus siap secara ilmu. Kita tidak hanya cukup secara mental kita menyiapkan, tapi kita harus tahu bagaimana memperlakukan teman-teman istimewa, anak-anak istimewa ini sehingga mereka benar-benar nantinya bisa potensi yang dimilikinya ini benar-benar bisa, keistimewaan yang dimilikinya benar-benar bisa dimendayakan. Dan yang ketiga, kita harus menyiapkan mereka sebagai anak-anak istimewa yang pada akhirnya bisa mandiri ya. Karena peran orang tua memberikan perhatian hari ini, tapi kan dari sisi usia akan ada masanya. Kita nggak tahu kalau mungkin Allah menakdirkan orang tuanya udah dipanggil, siapa lagi yang memperhatikan anak-anak istimewa. Makanya kita harus menyiapkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri gitu ya. Dan saya berharap struktur Posyandu yang sudah ada sampai di level kelurahan sampai di RW ini, bahkan satu RW ada yang lebih dari Posyandu, ini benar-benar juga bisa memonitor, bisa mendata dengan data yang aplikasi yang nanti kita punya berapa jumlah orang-orang anak-anak istimewa, sehingga kita juga bisa memberikan perhatian baik di bidang kesehatan, pendidikan, sampai pada akhirnya mungkin kita juga bisa memberikan perhatian bagaimana lapangan pekerjaan buat mereka. Oke, jadi nanti kalaupun ada Posyandu nggak hanya kesehatan aja ya Pak, misalnya ada keterampilannya gitu ya Pak, atau ada pengembangan minat dan bakat gitu ya Pak, dikembangkan ya. Amin. Ya Pak, sekarang kita bahas terkait Hari Anak Nasional Pak, tanggal 23 Juli. Iya. Boleh deh Bapak cerita nih Pak, di Kota Depok gimana Pak? Ya, pertama kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ya. 23 Juli ini merupakan hari kita bersama karena kita
yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu juga Masih merasakan anak-anak. anak, bahkan punya anak gitu ya. Iya. Bagaimana semangat Hari Anak ini sebagai temanya yaitu anak terlindungi Indonesia Maju. Ini juga nggak lepas lagi dari Posyandu gitu ya. Iya. Posyandu hadir di sana karena kita ingin sekali menyiapkan generasi-generasi hebat ke depan, dan dalam konteks Hari Anak nasional ini mudah-mudahan jadi momentum buat kita untuk kembali sebetulnya apa sih yang kita cari selain kita menyiapkan generasi-generasi hebat ke depan, karena tantangan ke depan ini menjadi tantangan yang lebih berat lagi, sehingga kita harus menyiapkan generasi-generasi yang lebih hebat lagi seperti Iya. itu. Lalu kegiatan apa nih Pak dalam rangka Hari Anak Nasional nih yang akan dilaksanakan di Kota Depok, apa saja nih Pak? Ya, terkait dengan Hari Anak Nasional kemarin ada teman-teman dari HKMI ya bekerja sama dengan beberapa elemen masyarakat termasuk dengan dinas kita DP3P2KB melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan di The Mall Depok dan juga di mana itu di Cibubur, di Transmart Cibubur. Yaitu kemarin tanggal 23 dan tanggal 29. Ya, ini kegiatan ini juga sama nih Dok ya. Kegiatannya buat anak-anak adalah mewarnai kejuaraan-kejuaraan nyanyi dan menari buat anak-anak, termasuk di dalamnya anak-anak istimewa yang tadi saya sampaikan. Jadi nggak memisahkan ya Pak ya? Ya, jadi memberikan kesempatan juga buat anak-anak istimewa, dan alhamdulillah kita juga dapat dukungan dari beberapa sponsorship ya untuk kegiatan ini, sehingga mudah-mudahan sekali lagi ini juga menjadi ikhtiar kita bagaimana Hari Anak Nasional ini bisa dirasakan juga oleh anak-anak istimewa juga. Oke, balik lagi ke Posyandu nih Pak. Jadi pesan-pesan Bapak untuk kader-kader yang mungkin kader nih ada yang sudah berkiprahnya udah 10 tahun, 20 tahun gitu dalam menjalankan Posyandu gitu, biar nggak jadi rutinitas mereka di Posyandu gini Pak. Apa nih Pak pesannya? Ya, mungkin sebelum pesan saya mau kasih pantun dulu deh ya. Boleh deh Pak. Elvi Sukaisih keder di pojok. Cakep. Pergi rekreasi ngajak mertua. Cakep. Terima kasih buat seluruh kader Kota Depok ya, kader Posyandu tentunya, atas semua kontribusi buat warga Depok. Terima kasih para kader. Terima kasih luar biasa para kader. Harapan kami terus kita bekerja, karena dengan kerja-kerja insya Allah kerja-kerja kita tentunya dengan kolaborasi kita terus bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan kita niatkan ini menjadi ladang amal ibadah buat kita semua. Nah, sekarang pesan-pesan Bapak untuk orang tua nih Pak yang punya anak-anak gimana nih Pak? Ya, buat Bapak dan Ibu tercinta semua se-Kota Depok tentunya, bahwa kita hadir hari ini saat ini dengan berbagai prestasi, dengan berbagai capaian yang mungkin kita rasakan, ini nggak lepas dari peran orang-orang tua kita menyiapkan kita dulu sebelumnya untuk kita bisa alhamdulillah ditakdirkan sampai pada posisi saat ini masing-masing tentunya. Dan harapan kita tidak melupakan itu. Kita punya tanggung jawab bagaimana anak-anak kita, anak-anak keluarga kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita juga menjadi tanggung jawab kita untuk kita siapkan untuk menjadi kader atau menjadi generasi-generasi hebat ke depan. Dan untuk itu sekali lagi tidak hanya sibuk memikirkan capaian-capaian pribadi, tetapi kita juga harus concern memikirkan, menyiapkan anak-anak kita sebagai kelanjutan daripada generasi kita ke depan seperti itu. Oke, saya jadi keingetan lagi nih Pak. Posyandu itu kesannya kayak buat ibu balita gitu. Bapak-bapak boleh kan ya Pak ke Posyandu ya? Oh, sangat boleh. Bahkan di beberapa inovasi di Posyandu itu ada yang justru ayahnya yang mengantarkan anak-anaknya. Ya? Cuman kan memang ibunya kemana Pak? Ya, Jadi nanya lagi. Ya, tadi ini nggak bisa di inovasi ini nggak bisa semuanya diimplementasikan ya, karena nggak semuanya ayah bisa ada di rumah gitu ya. Secara umum kan yang bekerja ayah, tetapi sebaliknya juga ada yang bekerja rutin adalah ibu, bapak biasanya bekerja banyak sekarang dengan metode-metode kerja di mana saja atau kerja dari rumah. Ini orang tuanya masih bisa mengantar ya. Jadi kami juga berharap buat ayah-ayah hebat yang punya kesempatan untuk mengantarkan anaknya ke Posyandu itu nggak usah malu, karena memang Posyandu milik kita semua. Dan kami juga berharap sekali lagi momen emas kita mengawal anak-anak kita ini cukup pendek waktunya. Jangan sampai kita menjadi ayah-ayah yang menyesal karena merasa tidak
lekat dengan anak dalam usia-usia emas mereka gitu sampai pada akhirnya mereka dewasa gitu. Ini yang mungkin kenikmatan bagaimana menjadi bagian langsung lekat dengan anak-anak ini harus benar-benar dimanfaatkan gitu ya. Berarti malah keren banget ya Pak kalau bapak-bapak nganter ke posyandu ya Pak. Iya, mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan, tapi sekali lagi ini harus disesuaikan dengan kerja dari bapak dan bapak-bapak tentunya ayah-ayah hebat itu sendiri. Nanti malah alasannya ini mau ke posyandu jadi nggak kerja ya Pak ya. Jangan seperti itu. Oke. Sebelum ditutup nih Pak, mungkin ada pesan pamungkas nih dari Bapak nih dalam rangka Hari Anak Nasional, posyandu. Ya, sesuai dengan tema anak terlindungi Indonesia, anak nasional ya, Hari Anak Nasional, anak terlindungi Indonesia Maju. Ini mungkin kami punya harapan besar sekali lagi buat kita semua, tentunya buat saya juga, bahwa bagaimana kita benar-benar melindungi anak-anak kita, karena sekali lagi tantangan yang dihadapi anak-anak kita ke depan ini jauh lebih berat daripada tantangan yang kita hadapi sekarang. Dan tantangan juga buat anak-anak kita hari ini, gadget ini juga bisa dibilang hal yang menjadi peningkat kemampuan anak-anak untuk hal yang positif, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri dengan berbagai hal yang memang bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dipelajari di gadget itu hal ya. Negatif juga. Termasuk hal yang negatif, makanya juga cerdas bermedia sosial ini juga menjadi bagian dari subtema dari Hari Anak Nasional, bagaimana kita juga care memonitor anak-anak kita sehingga tadi kita punya harapan yang besar menyiapkan generasi-generasi hebat, generasi yang punya manfaat buat banyak orang, yang pada akhirnya kebanggaan terhadap Indonesia, kebanggaan sebagai warga Depok, jadi buah mangga pisang gepok ya. Kita bangga jadi orang Depok, ini benar-benar bisa tercapai. Amin. Iya. Nah, seneng banget nih Pak udah bisa banyak ngobrol sama Bapak di tengah-tengah kesibukan Bapak yang sangat sibuk, tapi bisa kesini jangan kapok ya Pak ya. Nanti kalau kami undang lagi ya Pak. Insya Allah kayaknya diundang Dokian jadi ketagihan nih podcast begini. Ya, kita punya jargon juga nih Pak. Apa tuh? Nanti kalau saya bilang info podcast, Bapak bilang kita bareng-bareng sehat bersama pasti bisa, gitu ya Pak? Siap. Info podcast, sehat bersama pasti bisa. Oke Sobat Healthy, cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa follow terus medsos kami di Dinkes Kota Depok dan Promkes Kota Depok. Jangan lupa ikutin terus kegiatan podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa dan salam.